Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Sekolah 1 ingin menjelaskan tentang asuransi syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqnur Alam dari TEOS 1. Nama saya Ramadhani dari TEOS 1. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sahrul dari kelas TEOS 1. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi dari TEOS 1. Perkenalkan, nama saya Ahmad Suryadi dari TEOS 1. Perkenalkan, nama saya Wilman dari TEOS 1. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan pengertian syariah. Menurut UUD nomor 14 tahun 2014 tentang perusasian asuransi syariah adalah kumpulan perjanjian yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara A. Memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan, keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti atau memberikan pembayaran yang didasarkan pada peninggalannya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Sementara itu, menurut Fatwa Dewa Syariah Nasional 021 DSN MUI X 2001, asuransi syariah dalam usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabaruk yang memberikan pada pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad perikatan yang sesuai dengan syariah. Adapun perbedaan utama antara asuransi syariah dengan konvensional terletak pada pengelolaan yang akan dijelaskan sebagai berikut. A. Asuransi syariah memiliki konsep pengelolaan syariah di mana para peserta mempunyai satu visi, yaitu tolong menolong melalui tabaruk. B. Asuransi konvensional memiliki konsep pengelolaan transfer risk di mana risiko peserta ditanggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi dari 10 TEOS 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah dan perkembangan asuransi syariah di Indonesia. Perkembangan asuransi syariah di Indonesia diawali dengan kelahiran asuransi syariah pertama pada tahun 1994. Saat itu PT Syarikat Takaful Indonesia berdiri pada 24 Februari 1994 yang kelahirannya dimotori oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Yang ketua umum pertama adalah Profesor B.J. Habibie, Presiden Indonesia yang ketiga. Sebagai lembaga baru, pada Desember 2018 tercatat sudah ada 50 perusahaan yang bentuk unit usaha syariah dan perincian sebanyak 23 perusahaan asuransi jiwa syariah, 25 perusahaan asuransi umum syariah, dan 2 perusahaan reasuransi syariah. Selanjutnya perusahaan mengajukan spin-off memisahkan dari perusahaan induk sebanyak 13 nama yang terdiri dari 7 perusahaan asuransi syariah, 5 perusahaan umum syariah, dan 1 perusahaan reasuransi syariah. Jika ditinjau dari sisi aset, total aset asuransi syariah secara nasional mencapai 40,5 triliun pada tahun 2017. Angka itu naik 22% dibanding tahun 2016 yang mencapai 33,2 triliun. Sementara pada saat itu, persentase pertumbuhan aset asuransi konvensional hanya mencapai 17,6%. Perkenalkan, nama saya Ahmad Suryadi dari kelas TO 1, ingin menjelaskan tujuan dan prinsip asuransi syariah. Tujuan dari asuransi syariah antara lain sebagai berikut. A. Meningkatkan kesejahteraan dan perjuangan umat dengan mengemban misi akibah, misi ibadah, misi istisadi, misi keumatan. B. Meringankan risiko yang dihadapi oleh peserta asuransi dengan mengambil alih risiko yang dihadapi. Ciptakan rasa aman, nyaman, dan tentram di keluarga peserta asuransi sehingga memungkinkan untuk lebih berani meningkatkan bisnisnya. D. Mengumpulkan dana sebagai tabungan melalui premi yang terkumpul sedikit demi sedikit yang pada akhirnya akan terhimpun dana yang banyak.
Untuk mencapai tujuan tersebut, A. Prinsip Tauhid. Tauhid merupakan dasar utama dalam setiap aktivitas kehidupan seorang muslim, termasuk dalam masalah ekonomi. Artinya ketika melakukan aktivitas berasuransi, ada keyakinan bahwa Allah SWT merupakan sumber dari segalanya. B. Prinsip Keadilan. Keadilan dalam berasuransi ketika terpenuhinya nilai-nilai keadilan antara pihak yang terkait oleh akad, artinya antara hal dan kewajiban harus seimbang dan profesional. C. Prinsip tolong menolong. Seseorang yang ikut dalam asuransi syariah harus menyadari bahwa saling tolong menolong atau saling membantu di antara peserta asuransi merupakan suatu motivasi dengan diterapkan dana terbaru yang dikelola oleh perusahaan asuransi untuk menolong peserta asuransi yang terkena musibah. D. Prinsip kerjasama. Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan bantuan orang lain. Dengan berasuransi, sesungguhnya sudah terjadi kerjasama antara peserta dan perusahaan asuransi dalam bentuk akad dan konsep mudharabah atau musyawarah. Prinsip amanah. Perusahaan asuransi harus memiliki transparansi yang mudah diakses oleh peserta terkait penyajian laporan keuangan tiap periode, sehingga nilai-nilai akuntabilitas dapat terwujud. Prinsip kerelaan. Kerelaan artinya tidak ada paksaan dalam melakukan akad antara peserta asuransi dan perusahaan asuransi. Larangan praktik riba, gharar, dan maisir. Dalam setiap transaksi, seorang muslim dilarang memperkap diri dengan cara yang tidak dibenarkan seperti melakukan aktivitas ekonomi yang mempunyai unsur riba, yaitu mengambil kelebihan praktik agar yaitu ketidakpastian dalam berasuransi. Sedangkan praktik maisir adalah untung-untungan, artinya ada pihak yang dirugikan. Landasan hukum asuransi syariah. Hukum asuransi berbasis syariah dan penerapannya terkandung dalam beberapa ayat Al-Quran dan hadis, yang terutamanya yaitu perintah untuk menyiapkan masa depan. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyatawakkalullaha wal yaqulu qawlan sadida. Yang artinya, hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya mati meninggalkan setelah mereka keturunan yang lemah, yang mereka khawatir terhadapnya. Maka bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar dalam hal menjaga hal-hak keturunannya. Quran Surat Al-An-Nisa ayat 4-9. Berikut beberapa landasan hukum asuransi syariah yang terdapat dalam hadis. Hadis tentang akilah diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, berselisih dua orang perempuan dari suku Jail. Kemudian salah satu perempuan tersebut melempar batu ke perempuan yang lain, sehingga mengakibatkan kematian perempuan tersebut beserta janin yang dikandungnya. Maka ahli waris peristiwa itu kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW memutuskan ganti rugi dan pembunuhan terhadap janin tersebut dengan pembebasan seorang budak laki-laki atau perempuan, dan memutuskan ganti rugi kematian perempuan tersebut dengan uang darah diat yang dibayarkan oleh akilahnya, kerabat dari orang tua laki-laki. Hadis riwayat Bukhari. Hadis tersebut menjelaskan tentang praktik akilah yang telah menjadi tradisi di masyarakat Arab. Akilah adalah ashabah kerabat dari orang tua laki-laki yang mempunyai kewajiban menanggung denda diat jika ada salah satu anggota sukunya melakukan pembunuhan terhadap anggota suatu kegiatan yang mempunyai unsur seperti yang berlaku pada bisnis asuransi. Kemiripan ini didasarkan atas adanya prinsip yang menanggung tafakul antar suku. Hukum asuransi syariah menurut MUI. Hukum asuransi syariah menurut Majelis Ulama Indonesia tertuang dalam Fakta Fatwa Dewan Syariah Nasional DSN MUI tentang asuransi syariah.
antara lain sebagai berikut. 1. Fatwa nomor 21 tahun 2001 tentang pedoman umum asuransi syariah. Yang kedua, Fatwa nomor 39 tahun 2022 tentang asuransi haji. Dan yang ketiga, Fatwa nomor 51 tahun 2006 tentang mudzakarabah musyakarah pada asuransi syariah. Yang keempat, Fatwa nomor 52 tahun 2006 tentang akad wakalah bil ujrah pada asuransi dan reasuransi syariah. Yang kelima, Fatwa nomor 53 tahun 2006 tentang akad tabaru pada asuransi dan reasuransi syariah. Konsep asuransi syariah. Adapun konsep asuransi syariah antara lain sebagai berikut. A. Unsur tolong-menolong dengan dana terbaru yang memungkinkan dana tersebut dipinjamkan kepada peserta tanpa paksaan. B. Dana yang disetorkan tidak akan hangus walaupun masa tanggungan sudah habis dan akan dikembalikan. C. Semua prosedur asuransi dilandasi akad yang sesuai dengan syariat. Akad terbaru, yaitu peserta asuransi memberikan hibah berupa premi melalui dana terbaru yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. B. Akad terbaru, yaitu peserta asuransi memberikan hibah berupa premi melalui dana terbaru yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Akad tijarah, yaitu akad yang dilakukan untuk tujuan komersial. Akad wakalah bil ujrah, yaitu peserta memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan imbalan pemberian ujrah. Akad mudrabah mustarakah, yaitu pengembangan dari akad mudrabah di mana perusahaan Untuk aplikasi. akad mudarabah mustarakah, yaitu pengembangan dari akad mudrabah di mana perusahaan asuransi sebagai mudarib juga menyertakan dananya untuk berinvestasi bersama dana dari peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sahrul dari kelas 10 TO1. Saya ingin menjelaskan manfaat asuransi syariah. Adapun manfaat lain dari berasuransi syariah antara lain sebagai berikut. Adanya prinsip tolong menolong antar sesama. Dan berasuransi syariah dari awal peserta sudah berniat dan termotivasi untuk menolong dan ditolong. Karena peserta yang membayarkan uang premi akan dikumpulkan oleh perusahaan asuransi. Pengelolaan dana yang islami. Dalam mengelola dana, perusahaan asuransi syariah harus terhindar dari masyir, gharar, dan riba. Begitupun dengan dana investasi. Dari masyir, peserta asuransi tidak boleh diinvestasikan pada saham dari emiten yang memiliki kegiatan usaha yang dilarang menurut prinsip syariah. Tidak berlaku sistem dan hangus. Pada asuransi syariah, premi yang dibayarkan oleh peserta asuransi sebagai dana terbaru yang tidak akan hangus walaupun tidak terjadi klaim selama masa perlindungan. Transparan dalam mengelola dana. Perusahaan asuransi syariah wajib mengelola dana secara transparan, termasuk kontribusi penggunaan dana atau pembagian hasil investasinya. Sekian dari video kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.